الأصول الثلاثة وأدلتها لإمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي. Yuk belanja di Tarbiyah Sunnah Mart. Dengan belanja di Tarbiyah Sunnah Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umar bin Khattab yang Allah muliakan, alhamdulillah pagi ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian hari kiamat. Kemarin kita sudah membahas masalah mizan. Sekarang kita lanjut ke pembahasan haud. Haud artinya telaga. Setiap nabi punya haud di akhirat, punya telaga. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan umat dari masing-masing nabi hanya datang ke telaga nabinya masing-masing. Umat Nabi Musa mendatangi telaga Nabi Musa. Umat Nabi Ibrahim, Nabi Isa, dan yang lain-lainnya ikut ke telaga nabinya masing-masing. Kita umat Nabi Muhammad SAW akan mendatangi telaga Nabi kita Muhammad SAW. Ini salah satu bentuk pemuliaan Allah kepada para nabinya. Adapun haud Nabi Muhammad SAW amat sangat luas. Airnya dalam satu riwayat lebih putih daripada susu atau lebih putih daripada salju. Lebih manis daripada madu dan aromanya lebih wangi daripada minyak kasturi. Di sekelilingnya terdapat gelas-gelas untuk meminumnya. Jumlah gelasnya lebih banyak dibanding jumlah bintang-bintang di lautan. Bintang-bintang di mana? Di langit. Bintang di langit. Telaga ini teraliri dari air yang berasal dari sungai Al-Kautsar yang ada di surga. Yang oleh Allah dijelaskan, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada Muhammad Muhammad Al-Kautsar. Al-Kautsar itu sungai yang ada di surga. Siapa orang yang meminum air itu walaupun seteguk, dia tidak akan pernah mengalami kehausan lagi selama-lamanya sampai ke surga. Jadi haud ini bukan di surga, tapi ada pada hari kiamat sebelum manusia dimasukkan ke dalam surga. Para ulama ikhtilaf di mana tempat haud atau telaga ini. Apakah sebelum menyeberang sirat, jembatan sirat, ataukah setelah? Para ulama ikhtilaf. Al-Ghazali dan Al-Qurtubi menjelaskan bahwa telaga ini ada sebelum menyeberang sirat, sebelum menyeberang jembatan yang terbentang di atas neraka. Mereka berdalil tentang hal itu bahwa ada nanti orang-orang yang setelah melewati haud kemudian menyeberang jembatan kemudian masuk neraka. Nah,
Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari menyatakan madhab Imam Al-Bukhari menyatakan bahwa telaga itu datangnya setelah Sirat. Makanya Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari membahas hadis-hadis tentang haud atau tentang telaga setelah membahas hadis-hadis tentang syafaat dan hadis tentang ditegakkannya jembatan di atas neraka. Dan itu menunjukkan bahwa telaga tersebut datangnya setelah Sirat. Walhasil para ulama ikhtilaf tentang kapan adanya haud. Tapi yang jelas seluruh ulama ahlu sunnah sepakat tentang adanya haud di akhirat, dan itu dijelaskan dalam hadis yang mutawatir, sehingga wajib bagi kita untuk mempercayainya. Siapa yang tidak mempercayai adanya haud, berarti dia tidak mempercayai kepada hadis-hadis Nabi SAW tentang hal itu. Di antara hadis-hadis tentang hal itu banyak, sekali lagi sampai mencapai derajat mutawatir. Sahabat yang meriwayatkan tentang haud ini lebih dari 50 orang sahabat, dan dikumpulkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Beliau menyatakan waqad rawaha 'anir Rasul akthar min 50 sahabiyan. Telah meriwayatkan dari Nabi SAW tentang haud atau telaga ini lebih dari 50 orang sahabat Nabi. Kita tidak akan membahas seluruh hadis tersebut karena terlalu banyak. Hanya beberapa di antaranya kita akan terangkan. Pertama, hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Dia berkata Rasulullah SAW, haudi masiratus syahrin wa zawayahu sawa ma'uhu abyadu minal laban wa rihuhu atyabu minal misk wa kizanuhu kanujumis sama man yashrab minha fala yadma abadan. Muttafaqun alaih. Kata Nabi SAW, telagaku seluas 1 bulan perjalanan. Itu saking apanya? Saking luas. Saking luasnya. Di kita di sini dekat daerah kita ada situ Ciburui. Anu laukna hese dipancing teh gening. Bisa kita putari, bisa. Paling pakai ojek nggak akan sampai sejam. Tapi kalau berjalan kaki ya bisa 1 jam lebih. Cukup luas nggak? Ya lumayan lah untuk untuk telaga di dunia. Nah bayangkan telaga Nabi Muhammad SAW luasnya itu 1 bulan perjalanan. Dan wazawayahu sawa, zawaya tenaonnya, zawaya itu ukuran lebar kali panjangnya itu sama, lebarnya sekian, panjangnya sekian. Jadi berbentuk bukan kubus, kubus 3 dimensi, persegi panjang mah kotak teh juga disebutnya dalam ilmu matematika teh kubus. Pokoknya lebar dan panjangnya sama. Airnya lebih putih daripada susu. Harumnya, aromanya lebih wangi daripada minyak kasturi. Gelas-gelasnya seperti bintang-bintang di langit. Siapa yang meminumnya walau seteguk, dia takkan pernah lagi merasakan kehausan selama-lamanya. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
Ini pertama, hadis yang diterima dari Abdullah bin Amr bin As. Kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna haudi ab'ad min ailah min udn, lahu ashaddu bayadan min ats-thalj, wa ahalla min al-asal bil laban, wa li'aniyatihi akthar min adadin nujum, fa inni la asuddun nas anhu kama yasuddur rajul ibilan nas an haudi." Kata Nabi SAW, sesungguhnya telagaku lebih luas daripada jarak antara Ailah ke Uden. Ailah itu nama sebuah kota di Urdun. Urdun itu di Yordania. Yordania kalau sekarang ini Urdun ini sudah beda negara dengan negara yang di dalamnya terdapat kota Madinah. Madinah di negara mana? Saudi. Urdun, Yordania itu negara lain lagi, beda lagi, harus pakai pesawat. Saking jauhnya. Kata Nabi SAW, jarak atau luasnya telagaku lebih luas daripada jarak Ailah ke Udun, dan airnya lebih putih dibanding salju, lebih manis dibanding campuran susu dengan madu, dan dia memiliki gelas-gelas yang lebih banyak daripada jumlah bintang di langit. Dan aku menghalau, namun bahasa Sundana, menghalau orang-orang. Menghalau itu apa? Bukan mengatakan halo, mengusir. Mengusir orang-orang dari telagaku seperti seseorang mengusir onta orang lain dari tempat minumnya onta. Jadi orang-orang Arab yang memiliki onta memiliki tempat minum tersendiri bagi ontanya. Jadi kalau ada onta orang lain mau ikut minum, diusir, disuruh pergi. Nah, demikian juga Nabi SAW mengusir orang-orang yang bukan umatnya. Umat mungkin umat Nabi lain. Umat Nabi Musa, Nabi Isa, umat Nabi Nuh umpamanya mau minum di telaga Nabi SAW dijaga, diusir. Nggak boleh, kalian punya telaga tersendiri. Karena telaga Nabi SAW itu lebih menarik, lebih menggiurkan daripada telaga lain. Banyaknya gelas itu berbeda-beda sebanding dengan banyaknya umat yang akan datang kepada telaga tersebut. Dan telaga Nabi SAW adalah telaga yang paling luas, telaga yang paling luas, paling menarik, paling enak, dan gelasnya paling banyak. Karena umat yang akan datang untuk minum paling banyak. Ya, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ata'rifuna yauma idzin?" Wahai Rasulullah, apakah engkau pada hari itu mengenal kami? Di dunia Nabi SAW mengenal para sahabatnya. Tapi para sahabat khawatir apakah di akhirat masih mengenalnya. Padahal di dunia pasti mengenal wajahnya. Apalagi kita yang tidak sezaman dengan Nabi SAW. Ata'rifuna yawma idzin, apakah engkau mengenal kami enggak di hari itu? Dijawab, na'am, lakum sima laisat di ahadin minal umam tariduna alayya ghurran muhajjalina min atharil wudu. Ya, kami mengenal kalian. Kalian saat itu punya ciri khas. Ciri khas ini tidak dimiliki oleh umat-umat lain. Kalian akan datang kepadaku dalam keadaan wajahnya bersinar. Wajahnya bercahaya karena bekas wudu. Adapun kaum yang lain, nabi-nabi lain, tidak ada syariat wudu. Syariat wudu hanya disyariatkan bagi kita, bagi umat Islam saja.
Adapun selain umat Islam tidak ada syariat wudu. Nabi zaman dahulu ada sholat, tapi tata cara sholatnya berbeda dengan kita. Ada saum, tapi tata cara saumnya berbeda dengan kita. Nah, salah satu perbedaan saum kita dengan saum zaman baheula, kalau zaman baheula mah tidak ada syariat sahur. Kalau kita mah ada syariat sahur. Kalau zaman baheula mah saum nate bukan menahan lapar dan haus, tapi menahan diri dari makanan-makanan tertentu. Hanya makanan pokok nggak boleh dimakan, makanan lain, buah, sayur, daging boleh. Jadi tidak terlalu menderita seperti yang kita alami. Kalau kita total nggak boleh makan, nggak boleh minum, apapun jenis makanan, apapun jenis minum, dan dari subuh sampai maghrib. Kalau zaman dahulu nggak, ya. Di antara perbedaan yang berkaitan dengan sholat antara umat Islam dengan umat terdahulu adalah umat terdahulu tidak harus wudu, tidak ada syariat wudu, tapi hanya boleh dilakukan di tempatnya. Kalau bahasa sekarang di masjidnya, di langgarnya, di suraunya, di tajuk kata orang Sunda mah. Di mihrab, nggak bisa di luar. Tapi khusus umat Islam sholat bisa di mana saja. Di atas tanah pun bisa, di atas pesawat bisa, di atas lautan, di kapal laut bisa, di mana saja bisa. Nah, cuma ada syariat wudu. Syariat wudu ini yang menyebabkan umat Islam terbedakan dari umat-umat lain di hari kiamat. Wajahnya itu bercahaya karena wudunya. Itu yang menyebabkan Nabi SAW mengenal umatnya walaupun tidak sezaman dan tidak satu daerah seperti kita. Perbedaan zaman antara kita dengan Nabi SAW berapa lama? Hampir 1.500 tahun. Jarak dari segi tempatnya juga ribuan kilometer antara kita dengan Madinah, ya. Tapi Nabi insya Allah mengenal kita dari wajah kita yang bercahaya bekas apa? Bekas wudu. Makanya kalau ada di antara umat Nabi Muhammad SAW, tapi dia tidak sholat, sholatnya hanya setahun sekali, wudunya orang yang kayak begitu mah nggak tahu benar nggak tahu enggaknya. Kalau sholatnya hanya setahun 2 kali, hanya pada waktu Idul Fitri, Idul Adha baru sholat. Wudunya gimana nggak tahu, belum tentu benar. Tak akan ada bekas, tidak akan dikenali oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, berdasarkan hal itulah maka Nabi mengetahui umatnya, dan ketika umatnya yang tidak sezaman datang ke telaganya untuk minum, Nabi mengenalnya dan mempersilahkannya. Adapun umat-umat terdahulu nggak ada syariat wudu, makanya wajah mereka tidaklah bercahaya. Itu hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Masih riwayat Imam Muslim dari Anas. Kalau tadi dari Abu Hurairah, sekarang dari Anas. Berkata Nabi SAW, "Tara fihi abariqal dhahabi wal fiddah ka'adadin nujumis sama." Engkau akan bisa melihat ada cangkir-cangkir atau gelas-gelas yang terbuat dari emas dan perak sebanyak sejumlah bintang-bintang di langit. Kalau di kita, cangkir atau gelas terbuat dari kaca gitunya. Kaca terbuat dari apa? Dari pasir putih gitunya. Kalau nanti di akhirat di telaganya si gelas, si kaca, si cangkirnya itu terbuat dari emas dan perak. Itu mewah, megah. Orang yang memakainya, yang diberi
alat minum dari emas dan perak, orang istimewa. Di dunia juga kan, orang yang disajikan makan minum dari bahan yang bagus, kristal, itu berarti orang itu orang spesial, dimuliakan. Hanya untuk di dunia, bagi kaum muslimin emas dan perak haram dijadikan wadah, dijadikan alat untuk makan dan minum, dijadikan piring, dijadikan sendok, dijadikan gelas atau cangkir. Itu orang saking kayanya punya pabrik emas umpamanya, lalu membuat cangkir, piring, gelas, sendok dari apa? Dari emas, lalu dipakai makan. Haram, tidak boleh. Itu di dunia. Tapi di akhirat semuanya itu diberikan sebagai sikap memuliakan. Allah memuliakan orang-orang tersebut di akhirat, diberikan gelas. Ini belum ke surga saja, masih di haud, masih di telaga sudah dimuliakan dalam bentuk diberikan gelas dari emas dan perak. Yang nanti apakah kita dari emas atau dari perak, ketika meminumnya akan disesuaikan dengan kualitas iman kita di dunia ini. Ya. Dalam riwayat yang diterima dari Thauban, tadi yang pertama dari Abdullah bin Amr bin As, yang kedua dari Abu Hurairah, yang ketiga dari Anas, sekarang yang keempat dari Thauban. Qal su'ilaan syarabihi, ketika Nabi SAW menjelaskan tentang haud ini, beliau ditanya tentang air minumnya. Kayak apa? Lalu Nabi SAW menjelaskan, asyaddu bayadan minal laban wa ahallu minal asal bagtun fihi mizaban yumiddani minal jannah ahaduhuma min dhahabin wal akhar min wariqlah. Kata Nabi SAW, airnya itu lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Dia mengalir, jadi tidak diam, tapi mengalir. Sumbernya sudah dijelaskan dari mana? Dari Al-Kautsar, nama sungai di dalam surga. Nah, di dalamnya ada mizaban yang terbentang dari surga. Salah satunya terbuat dari emas dan yang lainnya terbuat dari perak. Jadi pinggir-pinggirnya itu, kalau kita di sungai-sungai di dunia ini, di selokan-selokan yang irigasi, agar terkesan bersih, atau umpamanya di kolam-kolam renang, diapakan? Di tembok, pakai keramik, ya. Biar apa? Biar bersih dan menyenangkan, bagus. Kalau keramik terbuat dari apa ya? Keramik lah gitu, kita tahu. Nanti di sana terbuat dari emas dan perak. Kebayang bersihnya, bagusnya, indahnya, dan menyenangkannya. Walhasil, haud diterangkan dalam banyak hadis-hadis yang sahih, yang hadisnya mencapai derajat mutawatir, yang menunjukkan pasti adanya haud di akhirat dan kita akan melewatinya. Yang semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita bisa meminum air dari telaga tersebut. Memangnya ada gitu orang yang tidak bisa minum? Ya ada. Yang jelas orang-orang yang akan masuk ke dalam neraka tidak akan bisa minum. Orang-orang yang bisa minum itu hanya orang-orang yang pi surga. Sebab diisyaratkan siapa orang yang minum walaupun seteguk tidak akan pernah haus lagi sampai dia masuk ke dalam surga. Menunjukkan siapa yang minum dia akan masuk nanti ke dalam surga. Adakah orang-orang yang dihalau
diusir walaupun umat Nabi Muhammad SAW. Ternyata ada, dia muslim, dia tukang ibadah, tapi ternyata diusir, tidak boleh mendekati. Dan yang mengusirnya bukan Nabi SAW, tapi para malaikat atas tugas dari Allah. Nabi Sri sampai kaget, dia umatku, dia sahabatku, kenapa dilarang? Lalu diterangkan alasannya, sebagaimana dijelaskan dalam beberapa hadis yang sahih. Pertama, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya. Hadis ini diterima dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Dia berkata bahwa Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ana faratukum 'alal haud wa la yurfa'anna ilayya rijalun minkum hatta idza ahwaitu ilaihim liunawilahum ukhtuliju duni fa aqul ya rabbi ashabi fayuqal innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak." Coba perhatikan hadis ini ya, kita khawatir. Kata Nabi SAW, aku menunggu kalian di telaga. Lalu ada beberapa orang di antara kalian yang mendekat kepadaku. Lalu aku ngarongkong, naon bahasa Indonesia na? Aku merongkong, mengulurkan tanganku untuk meraih mereka. Tiba-tiba ukhtuliju duni. Makna ukhtuliju duni, ukhidhu bisur'ah. Di bahasa kitanya disambar secara cepat. Mau diraih tangannya itu hayu ke sini, tiba-tiba disambar dan terusir ke tempat yang jauh. Aku kemudian bertanya, ya Allah, dia sahabatku. Lalu dikatakan, kamu tidak tahu apa yang diada-adakan oleh mereka sepeninggal kamu. Setelah kamu mati, mereka tetap ibadah, mereka tetap menjalankan agama, tapi banyak mengada-ngadakan aturan baru yang tidak kamu ajarkan. Nah, disambar tuh orang nggak bisa apa? Nggak bisa minum di telaga haud. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Itu hadis pertama. Hadis kedua masih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, tapi diterima dari Anas bin Malik. Kalau tadi dari Abdullah bin Mas'ud. Jadi hadis ini tidak hanya didengar oleh satu dua sahabat saja, tapi oleh banyak sahabat. Di antara yang meriwayatkan hadis inilah Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaridanna 'alal haud rijalun mimman sahabani hatta idza ra'aituhum wa rufi'u ilayya ukhtuliju duni fala aqulanna ay rabbi ashabi ashabi fala yuqalanna li innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Kata Nabi SAW, ada beberapa laki-laki yang sudah bersahabat denganku mendatangiku di haud, di telaga. Sampai ketika aku melihat mereka, lalu mereka diangkat mendekat kepadaku, tiba-tiba disambar, dijauhkan dari diriku. Aku sampai berkata, ya Rabbi, itu sahabatku, sahabatku. Kenapa engkau ambil? Kenapa engkau jauhkan dia dari aku? Lalu dijawab, engkau, hei Muhammad, tidak tahu apa yang diada-adakan oleh orang ini sepeninggal aku. Setelah aku sepeninggal kamu. Setelah kamu tidak ada, setelah kamu mati, orang-orang ini mengada-adakan ritual baru yang tidak kamu ajarkan. Ini juga muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim.
Setelah itu Nabi SAW bersabda, suhqan liman baddala ba'di. Oh, kalau begitu celakalah orang-orang yang merubah ajaranku setelah aku tiada. Ajaran Nabi SAW dirubah, ditambah, dikurang atau dirubah. Celaka orang itu. Masih mengamalkan agama ini. Imannya ada, makanya masih fokus perhatian kepada agama ada. Tapi isi ajarannya itu dirubah, ditambah apa dikurang. Dia nggak akan bisa minum di telaga Haud. Masih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, tapi diterima dari Abu Hazim rahimahullah. Abu Hazim ini seorang ulama tabi'in. Dia menerima hadis dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an. Sahal bin Sa'ad seorang sahabat. Dia berkata, Sahal berkata, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqulu ana faratukum alal haud. Man warada syariba wa man syariba lam yadma abadan wa la yaridanna alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifuni thumma yuhalu baini wa bainahum. Qala Abu Hazim fasami'a Nu'man bin Abi Iyas wa ana uhaddithuhum hadzal hadits faqala hakadha sami'tu sahlan yaqul hakadha sami'ta sahlan yaqul faqultu na'am. Qal wa ana ashhadu ala Abi Sa'id al-Khudri la sami'tuhu yazid wa fayaqul fa innahum minni fayuqal innaka la tadri ma ahdathu ba'daka fa aqulu suhqan liman baddala ba'di. Kata Abu Hazim datang kepada Sahal bin Sa'ad. Abu Hazim tabi'in, Sahal sahabat. Kata Sahal, aku mendengar Nabi SAW bersabda, aku menunggu kalian di telagaku. Siapa yang datang ke telagaku, dia akan minum. Siapa yang minum, dia tidak akan haus lagi selama-lamanya. Nanti akan datang kepadaku beberapa kaum, beberapa orang. Aku kenal mereka, mereka juga mengenal aku. Jadi Nabi Muhammad SAW mengenal mereka, mereka juga mengenal Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba dihalangi antara aku dengan mereka. Jadi mereka itu tidak bisa mendatangi Nabi di Haud, terhalang. Tidak dijelaskan apa yang menghalanginya. Tapi yang jelas kuasa Allah yang mengaturnya. Ya, berkata Abu Hazim. Abu Hazim tadi seorang tabi'in yang mendengar hadis ini dari Sahal. Kata Abu Hazim, Nu'man bin Iyas mendengar bahwa aku akan menceritakan hadis yang sama dengan ini. Lalu dia bertanya, apakah kamu mendengar ini dari Sahal? Dijawab, iya. Aku bersaksi terhadap Abu Sa'id al-Khudri. Ternyata Abu Sa'id al-Khudri juga mendengar ini dari Yazid, seorang sahabat lain. Walhasil, ini banyak hadis ini. Jadi orang itu terusir dari Haud. Lalu berkata Nabi SAW, innahum minni. Ya Allah, mereka itu golongan aku. Mereka itu umatku. Kenapa diusir dari telaga? Kenapa tidak boleh meminum air dari Haud? Padahal mereka umatku. Kelihatan tuh, dari bekas wudunya ada. Lalu dijawab, kamu hai Muhammad tidak tahu apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Lalu kata Nabi SAW, celaka orang yang merubah agamaku setelah aku tiada. Merubahnya itu menambah atau mengurang atau malah merubah. Atau mencampur satu amalan dicampur dengan amalan lain. Zikir dari sini dicampur dengan zikir di situ. Dicampur menjadi lebih lengkap, lebih panjang. Ada yang kayak begitu? Banyak.
Ini yang akan menyebabkan orang itu terusir dari telaga. Dan hadis itu sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi SAW bersabda, "Bainama ana qa'imun 'alal haud idh zumratun hatta idza araftuhum kharaja rajulun min baini wa bainahum faqala halluma faqultu ila aina faqala ila an-nar wallahi faqultu ma sya'nukum faqala innahum qad irtaddu ala adbarihim al-qahqara thumma idza zumratun ukhra hatta araftuhum kharaja rajulun min baini wa bainahum faqala lahum halluma qultu ila aina qala ila an-nar wallahi qultu ma sya'nukum qala innahum qad irtaddu ala adbarihim fala arahu yukhlasu minhum illa mithla humalin di'am." Ketika aku sedang berdiri di pinggir telaga, kata Nabi ini, Nabi SAW menyatakan, ketika aku sedang berdiri di pinggir telaga, tiba-tiba ada sekelompok orang mendekat datang sampai ketika aku mengenali mereka. Tiba-tiba datang atau keluarlah salah seorang dari mereka, keluar dari barisan itu, lalu berkata, "Mari kita kemon," bahasa kitanya sekarang begitu. "Ayo kita pergi." Kata Nabi SAW, aku bertanya, "Mau pergi kemana kalian?" Orang ini berkata, "Ke neraka demi Allah." Ini umatnya. Lalu Nabi SAW bertanya, "Ma sya'nukum?" Bagaimana keadaan kalian kok bisa sampai begitu? Kesalahan kalian itu apa? Lalu dikatakan sesungguhnya mereka telah apa? Telah murtad, keluar kembali dari Islam. Jadi sepeninggal Nabi SAW ada berapa orang yang tadinya Islam kemudian apa? Kemudian murtad. Ada tidak murtad tapi tidak mau menunaikan kewajiban zakat. Waktu Nabi ada memberi zakat, setelah Nabi tidak ada mereka tidak mau. Pas Abu Bakar jadi khalifah ditagih zakat, nggak mau, diperangi. Wallahi la uqatilanna man farraqa baina sholati waz zakah. Demi Allah, kata Abu Bakar As-Siddiq, aku akan perangi orang yang membedakan kewajiban sholat dan kewajiban zakat. Mereka sholat tapi nggak zakat, nggak mau, diperangi. Karena zakat salah satu rukun Islam. Ini tidak dilakukan, rukun Islamnya salah satunya tidak dikerjakan, ambuk bangunan Islam pada diri mereka. Diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Nah, jadi mereka murtad. Di zaman Nabi hidup sebagai sahabat. Setelah Nabi wafat murtad. Nah, pas datang ke telaga Nabi mengenal mereka. Tadinya mau dipersilakan minum telaga. Tiba-tiba pemimpin mereka keluar dari barisan, "Ayo kita pergi." Kemana? Ke neraka. Oh, ternyata mereka orang-orang yang murtad. Ya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, berkata Nabi alaihi salatu wasalam, taridu alayya ummati al-haud wa ana adudun nasi anhu kama yadudur rajulu ibilar rajul an ibili. Qalu ya Nabi Allah ta'rifuna qala na'am. Lakum sima laisa li ahadin ghairukum tariduna qurran muhajjalina min atharil wudu wa la yasuddanna anni ta'ifatum minkum fala yusallun fa aqulu ya rabbi haula min ashabi faji'a malak fayaqul wa hal tadri ma ahdathu ba'daka.
Kata Nabi SAW, datang umatku kepada haud. Aku mengusir manusia-manusia lain dari telagaku seperti seseorang mengusir unta orang lain dari tempat minum untanya. Para sahabat kemudian bertanya, wahai Nabi Allah, apakah engkau nanti mengenal kami? Dijawab, iya. Kalian punya tanda yang tidak dimiliki oleh kaum yang lain. Kalian datang dengan keadaan wajah yang cerah bercahaya sebagai bekas dari wudu. Tapi ada tapinya. La tusaddanna anni ta'ifatu minkum. Ada sekelompok di antara kalian yang terusir dari aku. Fala yusallun, mereka itu tidaklah, fala yasilun, mereka tidak sampai ke telaga. Tidak sampai. Karena diusir, dihalangi. Padahal itu umatnya. Lalu Nabi berkata, ya Allah, mereka itu sahabatku. Datang malaikat. Lalu malaikat bertanya kepada Nabi SAW, hal tadri ma'ahdatsu ba'dak, apa kamu tahu enggak apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu? Setelah kamu mati, setelah kamu tidak ada, beberapa orang yang kamu anggap sahabat itu berubah dan merubah agama ini, menambah, mengurang, atau apalagi merubah. Ya, jadi hadis-hadis yang seperti ini amat sangat banyak. Kesimpulannya, siapa orang-orang yang terusir? Berkata Imam Al-Qurtubi ketika membahas hadis-hadis yang tadi. Kata beliau, qala ulama'una rahmatullahi alaihim ajmain, fa kullu man irtadda an dinil Islam aw ahdatha fihi ma la yardahu Allah wa lam ya'dhan bihi Allah fa huwa minal matrudina minal haud al-muba'adina anhu wa ashadduhum tardan man khalafa jama'atal muslimin wa faraqa sabilahum kal khawarij ala ikhtilafi furaqiha wal rawafid ala tabayuni dhalaliha wal mu'tazilah ala asnafi ahwaiha fahaula kulluhum mubaddilun. Kata Imam Al-Qurtubi, telah berkata para ulama kami seluruhnya. Ulama-ulama kami maksudnya guru-guru Imam Al-Qurtubi beserta sahabat-sahabatnya yang sesama ulama. Para ulama semua menyatakan, semua orang yang murtad dari jalan Allah itu akan tertolak dari haud, dari telaga. Juga orang-orang yang mengada-adakan kebid'ahan yang tidak Allah ridhoi di dalam agama ini. Allah tidak mengizinkan siapapun untuk membuat syariat baru dalam agama ini, mereka akan terusir dari telaga. Dan manusia yang paling keras terusirnya adalah orang yang menyelisihi jamaah kaum muslimin seperti Khawarij dengan berbagai macam perbedaan sektenya. Khawarij juga banyak sekte. Seperti Rawafid. Rawafid itu nama lain dari Syiah, besar dengan kejelasan kesesatan mereka. Kesesatan Syiah itu jelasnya itu ibarat matahari di siang terang. Karena apa? Orang-orang Syiah itu Qur'annya beda dengan kita, hadisnya juga beda dengan kita. Kata mereka, Quran yang sekarang beredar di kalangan kaum muslimin mah palsu. Sudah ditambah, dikurang, dirubah. Yang asli mah apa? 3 kali lipat daripada Quran kita. Disebut Mushaf Fatimah. Tapi 1 huruf pun Quran mereka itu tidak ada di Quran kita sekarang. Berarti dari bahasa Arab bukan? Berarti bukan. Karena 1 huruf pun Quran mereka itu nggak ada di Quran kita. Sedangkan Quran kita bahasa Arab dari alif sampai iya.
Berarti Quran mereka emang nggak ada tuh huruf Arab dari alif sampai iya ya. Entah bahasa apa, bahasa setan meren. Nah, tapi kata mereka si Quran Mushaf Fatimah ini masih gaib dibawa oleh Imam Al-Muntadhar. Imam yang ditunggu-tunggu masih ngumpet di sebuah gua. Nanti keluar di akhir zaman. Nah itulah yang kemudian dikenal dengan Imam Mahdi di kita. Oleh mereka diyakini Imam Mahdi itu Imam Al-Muntadhar. Membawa Quran Mushaf Fatimah yang isinya 3 kali lipat dari Quran kita. Gitu ya. Nah, selama Quran itu belum muncul, boleh untuk sementara kita pakai Quran yang sekarang. Makanya kalau ada orang yang mengatakan, bohong Quran Syiah beda dengan Quran kita. Saya sudah pernah ke Iran, Qurannya sama dengan Quran. Iya betul. Sementara mereka pakai, tapi dalam hati mereka, keyakinan mereka Quran ini palsu. Yang asli mah yang sono. Kok bagaimana kita tahu hati mereka? Dalam kitab mereka. Kitab mereka meyakini, menyatakan begitu sehingga menjadi keyakinan bagi mereka. Ya. Nah, kesesatan Syiah itu jelas. Tapi mereka ngaku Islam. Nabinya beda. Kalau hadis kata kita, hadis itu ucapan perbuatan Nabi SAW. Kalau kata mereka hadis itu ucapan perbuatan para imam yang 12. Ya, Qurannya beda, hadisnya beda. Ya udah itu agamanya beda. Sumber agama kita itu apa? Quran dan hadis. Kalau ini beda ya beda agama gitu. Hanya atribut yang mereka masih pakai adalah atribut Islam. Mereka mengaku Islam dan sebagian orang awam masih menyangka mereka Muslim. Sholat sama sholat, hanya sholatnya beda. Ya, ke haji sama ke haji. Mereka Ka'bahnya sekarang bikin sendiri kan, nggak ke Mekah tuh. Terus apa lagi? Banyaklah saumnya beda. Kalau mereka sahur itu sampai matahari terbit. Ya, adzan subuh itu mereka masih makan minum dan belum sholat subuh. Ya, bukanya setelah bintang-bintang bermunculan. Isya jam 7, jam 8 baru buka. Ya, beda waktunya tuh. Seperti Nasrani mereka itu. Ya, di dalam hal apa? Di dalam hal buka saumnya. Setelah bintang-bintang muncul. Kalau kita pas maghrib, adzan maghrib sudah langsung buka. Ya. Nah, kata Imam Al-Qurtubi Rawafid, mereka akan terusir dari Haud. Juga Mu'tazilah. Ya, mereka semua merubah agama ini menjadi ajaran yang baru. Demikian juga para ahli maksiat, wa kadzalika dhalamah al-musrifun fil jur wa dzulm wa tatmisil haq wa qatli ahlihi wa idlalihim wal mul'anuna bil kabairil mustakhafuna bil ma'asi wa jama'atu ahli zaig wa ahwa wal bidah. Demikian juga yang akan terusir adalah orang-orang yang zalim, orang-orang yang berlebih-lebihan dalam mendolimi pihak lain, yang memerangi kebenaran dan membunuh ahli kebenaran. Ada orang Islam, ngaku Islam, tapi bencinya kepada para kiai, para ulama, para ustadz luar biasa. Zaman dahulu PKI itu agama mereka kebanyakan Islam. Tapi para kiai diapakan? Dibunuh, ada daftarnya tuh, diincar. Begitu mereka memberontak, udah langsung diserbu, dibunuh. Nah, yang seperti itu banyak. Baru-baru ini kan sudah ada kriminalisasi terhadap para ulama, para ustadz, para tokoh agama. Islam suka sholat tapi benci kiai, benci ulama, benci para penyebar agama. Memang begitu oleh Allah. Keburukan, kebusukan hati mereka itu bagaimanapun disembunyikannya akan ditampakkan dalam sikap. Benci kepada para ulama, benci kepada orang-orang yang menyuarakan Islam,
Dari aspek apapun, aspek ekonomi, ahli ekonomi Islam dibenci karena ahli ekonomi Islam mengharamkan riba, mengharamkan ini itu doyannya mereka tuh. Ya, kalau berpolitik, politikus Islam, partai Islam dibenci habis-habisan karena menyuarakan Islamnya. Ya, tapi orang itu muslim suka sholat, suka ngaji, suka baca Quran, suka saum kalau Ramadan, kadang tahajud, kadang saum Senin Kamis. Tetap kebusukan hati mereka Allah tampakkan dengan sikapnya. Ya, nah itu tatmisul haq wa qatli ahli. Orang yang menentang kebenaran, membenci orang-orang yang menyebarkan kebenaran, bahkan membunuhnya. Nah yang seperti itu ada, ngaku muslim, itu akan terusir dari haud nanti. Akan terlihat ya kebencian mereka yang mereka sembunyikan dalam hatinya kepada orang-orang yang menyuarakan Islam, mendakwahkan Islam, tetap akan tertampakkan. Dari omongannya, dari sikapnya, pokoknya akan membikin front dengan orang-orang Islam. Membikin gap, membikin jarak, membikin masalah dengan umat Islam. Itu akan terlihat. Dan sekarang juga terlihat walaupun sama-sama di masjid sama-sama sholat tetap kelihatan dari sikapnya, ya. Oleh karena itulah maka nanti di akhirat akan terlihat mereka terusir dari telaga ini, ya. Itulah penjelasan tentang haud. Ya, cukup sampai ke sini saja penjelasan kita tentang haud pada pagi hari ini. Kita masih punya sisa waktu beberapa belas menit untuk bertanya jawab. Kepada Cepi di studio dipersilakan memandu tanya jawab dengan pendengar pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan Cepi. Baik. Syukron jazakallahu khairan Ustadz atas materi yang disampaikan, dan kepada para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada yang akan mengajukan pertanyaan, silakan kirimkan pertanyaannya melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 0811227146 atau bisa melalui line telepon langsung di nomor 02286862637. Baik Ustadz, ada pertanyaan dari telepon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dikecilkan dulu suara radionya, Bapak. Ya. Baik, dari mana? Dari siapa di mana? Nama saya Budi dari Banjaran. Baik, silakan Pak Budi. Bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi menyatakan bahwa kalau haud itu ada istilaf daripada ulama, apakah haud itu letaknya setelah meniti jembatan Shiratal Mustaqim atau belum? Nah kalau seperti seandainya haud itu sudah ataknya sudah di Shiratal Mustaqim, berarti ada orang murtad dan orang-orang yang ahli bidah itu selamat dari Shiratal Mustaqim, Ustaz. Bagaimana tentang kata itu, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu fiik. Bapak Budi di Banjaran. Ya, ini salah satu analisa yang juga dikemukakan oleh para ulama yang menjelaskan bahwa pendapat yang lebih kuat di antara pendapat yang ada adalah bahwa haud itu adanya sebelum menyeberang Sirat. Karena kalau sudah menyeberang Sirat berarti orang-orang itu selamat kan ya. Kalau yang selamat pasti bisa minum, gak akan masuk ke dalam neraka karena sudah selamat melewati Sirat yang terbentang di atas neraka. Karena itulah maka Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah lebih merojihkan, lebih menguatkan pendapat yang menyatakan bahwa haud itu sebelum Sirat. Jadi orang-orang yang melewati Sirat, kemudian orang-orang yang melewati haud, kemudian dia bisa minum, maka ketika melintas Sirat dia akan selamat. Adapun orang-orang yang terusir tidak bisa minum air haud,
maka dia akan melintas di jembatan Sirat dan akan celaka masuk ke dalam neraka. Nah, ini yang menjadi analisa para ulama yang lebih cenderung kepada pendapat yang menyatakan bahwa Sirat itu adanya sebelum bahwa haud itu, telaga itu adanya sebelum Sirat. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Cepi. Baik. Pertanyaan selanjutnya dari Tom di Sersan Bajuri. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana kita menyikapi fenomena Islam Nusantara dan persekusi para ulama oleh umat Islam sendiri? Silakan Ustadz. Iya, barakallahu fiik. Tom di Sersan Bajuri Ledeng sana ya. Persekusi para ulama. Fenomena Islam Nusantara. Islam itu syumul. Syumul itu apa? Universal, mencakup seluruh aspek, lintas budaya, lintas negara, mendunia. Maka dari dulu ta'assub atau fanatisme kebangsaan sudah ada. Adanya kaum Aus dan Khazraj. Munculnya fanatisme tersebut berpotensi menimbulkan benturan bentrokan, tawuran antar kelompok suku bangsa. Dan itu pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Sampai Nabi SAW itu mengapakan? Mendamaikan mereka. Itu sering. Ya. Dari sanalah Nabi SAW melarang keras pengkotak-kotakan umat Islam berdasarkan suku bangsa atau negara. Berfirman Allah Azza wa Jalla, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Hei manusia, kami telah ciptakan kalian terdiri dari laki-laki dan wanita. Ya. Juga terdiri bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling mengenal. Jangan tonjolkan kebangsaannya, kesukuannya. Umpamanya seperti kita lah Indonesia, banyak suku bangsa. Ada Sunda, ada Jawa, ada Batak. Kalau masing-masing suku bangsa fanatik terhadap suku bangsanya, menonjolkan kesukuannya, terjadi benturan. Itu bisa tawuran orang Sunda dengan orang Jawa, dengan orang Batak, orang Bugis dan yang lain-lainnya ya. Maka dalam kehidupan bernegara, hilangkan fanatisme kesukuan tersebut. Menyatulah. Menjadi NKRI ini. Itu hanya negara yang terdiri dari beberapa suku bangsa. Apalagi ini Islam mendunia, ya. Adanya pengkhususan Islam, dibatasinya Islam dengan negara tertentu, suku bangsa tertentu, itu mempersempit pemahaman Islam itu sendiri. Nanti ada Islam Nusantara, ada Islam Malaysia, ada Islam Brunei, ada Islam Saudi, ada Islam itu. Nah, kemudian apa yang terjadi? Berbeda loh antara Islam Nusantara dengan Malaysia beda, dengan Filipina beda, dengan Amerika beda, dengan Saudi beda. Itu bahaya, ya. Jadi hilanglah universalitas Islam apabila dibatasi oleh negara atau suku bangsa tertentu, ya. Maka Islam itu mendunia. Allah berfirman, "Ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah aku utus engkau hai Muhammad kecuali rahmat bagi seluruh alam. Tidak hanya alam manusia tapi juga alam jin. Jin juga muslim. Berdasarkan Quran Sunnah, ya. Nah, oleh karena itulah dikhawatirkan nanti kalau ada Islam Nusantara khusus. Nanti jangan-jangan sholatnya juga doanya diganti dengan bahasa Nusantara. Terus hajinya juga nggak perlu ke Mekah, dan Mekah mau bukan Nusantara, bikin sendiri di mana gitu ya. Kayak orang Syiah yang membuat Ka'bah di Iran gitu. Itu berbahaya, bisa berubah ini Islam ya.
bisa berubah. Itu hanya ungkapan kebencian kepada negara Arab. Jangan sampai Islam itu diidentikan dengan Arab. Bahaya itu. Kalau nanti Islam tidak diidentikan dengan Arab, Quran bisa dirubah bahasanya tuh ya. Bacaan sholat bisa dirubah dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia ya. Azan, qomat, rubah. Nanti terjadi seperti apa yang terjadi di Turki. Diharamkan seluruh yang berbahasa Arab. Sampai azan pun, qomat pun dirubah ke bahasa Turki. Waktu dulu ya. Nah, sekarang alhamdulillah pemimpinnya berubah oleh orang Islam, kemudian dirubah lagi seperti biasa. Itu berbahaya. Bisa hilang Islam, bisa berubah Islam kalau dikotak-kotakan berdasarkan bangsa. Ya, Islam udah syumul mendunia ya. Nanti Qurannya bisa dirubah ke dalam bahasa Indonesia gerak. Kedua, fenomena apa tadi? Persekusi para ulama. Para ulama yang mau berdakwah ke sana kemari dilarang, dihadang oleh kaum muslimin sendiri, diusir, digagalkan, itu tabligh akbar. Coba bayangkan ulama tersebut kalau karakternya seperti orang-orang yang melarangnya. Ulama tadi itu punya pengikut apa tidak? Punya ribuan jutaan. Kalau mereka menyatakan saya bikin pasukan. Siapa yang melarang? Ya, bagian pasukan ini. Bisa perang itu. Tapi alhamdulillah para ulama itu mikirnya tidak begitu. Kalau mereka mau bisa gampang. Ada nggak orang yang merasa sakit hati para ulamanya dilarang dakwah? Ada? Banyak. Gemes, greget gitu ya. Greget. Kenapa? Karena masa dakwah dilarang kayak orang kafir aja gitu ya. Dulu Nabi SAW berdakwah yang melarang itu, yang menentang itu orang kafir. Sekarang orang Islam yang dimanfaatkan oleh orang-orang kafir ya. Nah, coba kalau para ulama itu mikir, memangnya saya nggak bisa bikin pasukan? Ya, sekali ulama itu menyatakan ada nggak yang siap membela Islam ini, membela dakwah, itu puluhan ribu bisa daftar itu. Siap berkorban jiwa raga demi membela dakwah. Siapa yang melarang dakwah? Kalau ada ustadz atau kiai yang mau berdakwah di satu daerah ternyata dilarang, kirim aja dulu pasukannya. Ya enggak? Aparat di mana kalau begitu? Kita punya aturan. Jangan sampai aparat itu pro kepada massa yang lebih banyak walaupun melanggar aturan. Nah, kalau umpamanya nanti ulama ini membentuk massa yang jauh lebih banyak, bisa berbenturan, bisa perang antara sama kaum muslimin. Oleh karena itu, tegakkan hukum. Kalau memang ulama itu secara hukum melanggar ketika tabligh akbar, tunjukkan hukum yang mana yang dilanggar. Kalau nggak ada yang dilanggar, boleh. Ternyata ada yang melarang. Yang melarangnya itu yang melanggar hukum. Maka harusnya ditindak secara hukum. Kalau enggak, suatu saat akan datang masanya para ulama ini membentuk pasukan tersendiri. Karena diamnya aparat dari pelanggaran hukum yang dilakukan oleh orang-orang tertentu. Akan tiba masanya nanti. Dan wacana ini sudah bermunculan 1, 2 gitu ya. Sudah ada, hanya belum viral, belum menyebar. Wacana itu sudah ada. Kenapa kita tidak bikin pasukan? Karena apa? Kalau dibiarkan terus menerus maka tidak akan ada dakwah lagi. Ini persis seperti di zaman berjayanya PKI zaman dahulu ya. Komunis dominan ya, agama pasti. Sebab agama kata mereka candu, racun yang meracuni masyarakat. Jangan sampai ada. Tapi mereka tidak berani terang-terangan. Maka dihasutlah sebagian umat Islam yang awam untuk menentang dakwah. Agar dakwah ini tidak tersebar ya. Nah, oleh karena itulah, maka pertama tetaplah kita istiqamah dalam berdakwah. Yang kedua, adakan pendekatan kepada manusia awam, masyarakat awam. Ketiga, koordinasikan juga dengan aparat. Kita ini menebarkan kebaikan tanpa harus melanggar hukum.
Koordinasi dengan aparat penegak hukum. Ketika seluruh prosedur sudah dilakukan masih tetap ada oknum-oknum tersendiri, ya udah serahkan secara hukum ya. Jangan sampai mereka yang seperti itu dibiarkan dimaafkan terus semakin merajalela. Saya sudah pernah jelaskan bahwa memberi maaf itu hukumnya sunnah. Tapi menegakkan maslahat hukumnya wajib. Kalau memaafkan tidak maslahat, nggak boleh memaafkan. Seperti orang jahat kepada kita, ya udah kita maafkan. Dia tambah jahat. Maka nggak boleh dimaafkan karena tidak maslahat. Proses secara hukum. Dilaporkan ke aparat, dia kapok berhenti, maka maslahat. Jadi tidak seluruh memberi maaf itu baik. Kalau menimbulkan madarat. Kalau tidak memberi maslahat, baru memberi maaf itu baik, bagus dan dianjurkan, disyariatkan kalau memberi maaf itu menghadirkan atau melahirkan maslahat. Tapi kalau melahirkan madarat, orang yang jahat semakin jahat, yang zalim semakin zalim karena ya udahlah dimaafkan. Semakin zalim semakin berani, tidak maslahat nggak boleh. Tegakkan maslahat walaupun tidak memberi maaf. Dalam rangka memberantas kezaliman yang seperti itu ya. Saya pikir cukup sampai di sini, waktunya sudah habis. Insyaallah kita nanti akan lanjut di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.